Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The cost of something is what you give up to get it. Begitu yang ditulis oleh Menkyu dalam bukunya Prinsip-Prinsip Ekonomi, yang kalau diterjemahkan kurang lebih bermakna biaya dari suatu barang adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan barang itu sendiri. Sekilas prinsip di atas tidak bermasalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah dia usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Ayat tersebut kemudian dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW, keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Hadis inilah yang kemudian melahirkan kaidah fikih yang berbunyi al-ghunmu bil gurmi, yaitu kesediaan menanggung kerugian itu diimbangi dengan hak atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, yang hari ini populernya kita kenal dengan istilah high risk, high return, bahwa semakin besar resiko yang akan dan siap ditanggung, maka akan besar pula keuntungan yang akan diperoleh. Prinsip yang ditulis oleh Menkyu di atas boleh jadi juga menginspirasi munculnya teori opportunity cost atau biaya peluang. Teori opportunity cost inilah yang menjadi alasan pembenaran bagi seorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk menikmati atau mendapatkan keuntungan atas apa yang dia pinjamkan. Dan besaran keuntungan itu dikaitkan langsung dengan besar kecilnya atau panjang pendeknya waktu dari pinjaman itu sendiri. Time is money, demikian mereka berpendapat. Akibatnya, semakin besar tempo pembayaran hutang itu, maka akan membuat bunga yang dibayar juga semakin besar. Persoalannya adalah waktu sulit untuk dijadikan dasar sebagai keuntungan itu sendiri, karena yang namanya keuntungan tidak ditentukan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Oleh karena itu dalam Islam, harga uang atau harga modal tidak didasarkan kepada opportunity cost, tetapi didasarkan kepada untung rugi yang benar-benar telah terjadi. Mengapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah pemahaman tentang opportunity cost itu sendiri, yaitu pengorbanan yang dimotivasi oleh profit dan keuntungan materi. Maka lihat contoh-contoh yang diberikan dalam memahami teori ini, sebagian besar didominasi oleh contoh-contoh tentang kepuasan fisik dan kebendaan. Sementara itu, Al-Quran sendiri telah memberikan contoh-contoh tentang pengorbanan. Sebagai contoh misalnya, ketika sahabat meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah di hari Jumat karena tergoda dengan dagangan yang dibawa oleh seorang bernama Dihyah ibnu Khalifah. Akibatnya turunlah firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah diseru untuk menunaikan melaksanakan sholat Jumat, maka segera lakukan dan tinggalkanlah jual beli, dan segeralah kamu mengingat Allah. Itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul mengetahui. Bagi seorang mukmin, perilaku ekonomi yang terbentuk di dalam dirinya tidak hanya
dimotivasi oleh profit semata, tetapi juga oleh motivasi sosial. Seorang investor muslim misalnya, dia tidak terlalu mempersoalkan jika seandainya keuntungan yang dia dapatkan hanya sedikit atau bahkan zero profit, tetapi dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan investasi dan bisnis yang dia lakukan itu menjadi jalan bagi orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang muzaki sejati akan mendahulukan membayar zakatnya atau infaknya atau sedekahnya dibandingkan dia memilih untuk menghabiskannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baru kemudian sisanya dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Seorang guru, seorang pendidik akan membesarkan jiwanya jika misalnya materi yang dia dapatkan barangkali belum sepadan dengan apa yang telah dia korbankan dan apa yang dia telah persembahkan. Sebaliknya dia akan bahagia ketika misalnya anak didiknya berhasil dalam kehidupan mereka. Seorang Nabi Ibrahim tangannya tidak gemetar sama sekali ketika memegang leher anaknya yang akan disembelih. Dan seorang Nabi Ismail dengan begitu gagah mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang engkau diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah menjadi orang-orang yang sabar." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.